Mari kita sama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan yang kami sembah, Engkau sang pencipta alam semesta ini, di dalam segala kemegahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala keberadaan. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau siapkan untuk kami semua anak-anak-Mu ini. Terima kasih dengan segala hati yang tulus. Kami memuji, menyembah kepadamu dan bersekutu dan bersama-sama di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami syukuri, terima kasih atas waktu, kesempatan, atas hadirat-Mu, atas firman-Mu yang Kau akan sampaikan. Pakai setiap kami Tuhan, yang menyampaikan, yang mendengarnya. Terima kasih air mengalir kehidupan ini yang tak henti-hentinya, akan mengalirkan segala kehidupan yang luar biasa. Kami syukuri, terima kasih atas segala kesempatan. Sekali lagi, biarlah kami senantiasa ada di bawah naungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, teman-teman semua di Kelapa Gading. Udah lama nggak ketemu. Tadi Pak Philip bilang ini yang pertama kali onsite katanya setelah pandemik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, walaupun prokes tetap kita jaga ya. Tetapi saya percaya itulah pelajaran yang tak terhingga 2 tahun dikerangkengin, istilahnya gitulah. Tidak boleh keluar, suruh merenungkan diri. Nah, momen-momen itulah kita belajar apa yang rencana Tuhan dan rancangan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, amin. Baik teman-teman, saya waktu dipanggil sama-sama, ayo kita ketemu dengan Kelapa Gading chapter. Wah, ini chapter yang sudah lama kita dengar dan pernah dulu sharing juga. Ya baik, oke, terima kasih Pak Presiden perintah begitu, ya kita jalan saja ya kan. Sudah rundingan, terus kemudian oke, pulang, dapat telepon. That is a very interesting topic to my mind. Karena apa? Pak Presiden katakan, ini ada permintaan supaya kita sharing mengenai future business. Wow, dalam hati saya tempo hari itu ada rencana dipanggil dalam tubuhnya Kristus. Itu satu topik yang menarik, tapi oke, saya pikir at any time, at any moment, kita selalu ingin supaya mengabarkan kehendaknya yang terbaik. Amin. Kita semua businessman, future business, that is real a very big topic for that. So, ulasan yang sharing yang pagi hari ini yang saya ingin sampaikan tidak lain ulasan bagian mengenai business. Coba kita review what is going on today supaya kita ada sedikit pandangan mengenai apa yang menjadi acuan di tengah-tengah hidup kita. Ya, saya lihatnya begini ya. Jadi kita tahu di dalam zaman kita sekarang ini, ulas sedikit yang sebelumnya udah undergone a lot of evolution. Evolution artinya itu perubahan-perubahan yang begitu dahsyat terjadi dan bahkan banyak orang mengatakan kejadian yang terakhir the few decades ini is uncomparable dengan few century before our time. Ini adalah dinamika dalam kehidupan sekarang yang sedang terjadi. Kita tahu yaitu di dalam evolution dari primitif yang agriculture, kita tahu awalnya itu, terus steam invention, kita mulai digerakkan ke dalam engine semua ini mass production, and then masuk ke era elektrik, and then elektronik yang membuat semuanya itu hanya touch and then remote, dan semuanya itu menjadi hidup ini, segala proses ini akan jauh lebih mudah. And now to the information, and furthermore kita bicara sekarang mengenai virtual technology. Do you know what does it mean dengan virtual? Virtual itu yang tidak sebenarnya. Nah, ini terheran-heran. Orang bicara talking about business, everything has to be real. Your word is my is my trust. Inilah di dalam dunia bisnis yang kita ketahui. Tetapi bicara soal virtual technology, ini sedikit ulasan saja. Kita mesti tahu, kita ini orang-orang Kristen harus very I would say up to date.
Kita jangan terkungkung dengan apa yang kita ada. Kita melihat apa yang sedang terjadi ini menjadi satu kehidupan dinamika yang perlu kita ketahui. Virtual technology, seperti apa? Seperti Google ataupun juga dengan WhatsApp yang belakangan ini bicara soal virtual technology yang sudah bukan lagi yang sekedar jual beli begitu aja, tetapi creation di dalam satu networking. Cucu saya ini udah di dalam virtual technology ini, yaitu apa? Dia bisa beli boneka-boneka yang bonekanya nggak ada. Hanya komunikasi aja dengan teman, dengan lingkungan, dengan platform apa, wah kok bagus, dan mungkin terpengaruh juga dengan teman-temannya, beli transaction. That is how productive today. We are not based on the real transaction yang ada dengan barangnya, tetapi semua virtual. And you know what? Teman anak saya di dalam gereja itu still very young, is about less than 30 years. Dengan di dalam semua ini virtual technology yang sedang terjadi ini di dalam platformnya yang dia gandrungin itu, he makes millions of dollar. Dengan apa? Menjual painting yang bagus. Is that the real painting? Tidak ada, barangnya nggak ada. Dan pun juga bahkan dengarnya sekarang ini di dalam dunia internasional itu gedung-gedung sudah diperjualbelikan. Padahal itu bukan miliknya dia, tetapi karena dia offering begini-begini, desain detail, ada sertifikatnya segala macam, and that is where blockchain technology play a very very important role supaya dunia maya yang kita katakan ini virtual ini sekarang bisa terjadi. Nah, ini semua adalah hal-hal yang kita liatin. Coba kita lihat lingkungan kita. Kita in the world di mana sekarang nih kita uplifting di dalam kitabnya Human Life. Punya life standard kita ini meningkat. Gini, kalau saya katakan banyak orang bilang, wah hidup ini menyeramkan, betul. Tetapi overall parameter di dalam kehidupan manusia di dunia ini itu mengalami a lot of improvement. Bill Gates di dalam foundation dia itu produce a lot of report. Kalau kita baca, better aging. Secara average, umur manusia ini bertambah terus. Ini menandakan karena apa? Living standardnya ini berubah. Living standard ini become better and better. Look today Africa is no longer few years ago atau few decades ago yang kita pernah pikirkan begitu poor. Ethiopia today agriculture-nya hebat sekali dan mulai terus Nah, inilah yang kita generally kalau kita mau lihat poverty itu pun di dalam lowest level. Karena apa? Ini semua invention ini semua yang terjadi. Look today Bangladesh, ya kan, Pakistan. Itu those are the good country yang mana ya karena cheap labor and then a lot of industry going on, ekonomi. Inilah pemutaran-pemutaran yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia kita. Vast abundant financial capital dan dia punya reformation sejak the World War number 2. Jadi dunia pikirkan, sekarang jangan kira dana itu enggak ada. Dana itu melimpah luar biasa adanya. Hanya tinggal sekarang justru yang punya dana ini seringkali malah lebih ketir-ketir bagaimana untuk menyalurkan yang tepatnya, yang baiknya. Kemana arahnya? Ini tuh semua karena apa? Sejak perang dunia kedua, yang negara maju itu sudah masuk ke dalam era pendamaiannya itu productivity naik, terus semua martial law-nya Amerika itu revive ekonomi Europe, Jepang dan semuanya itu mulai bangkit, dan ini semua productivity-nya naik terus, membikin apa? Kekayaan tuh tertimbun terus dan sebagainya. Kalau dulu pun mencetak uang itu berdasarkan gold, but then karena dengan Wood punya conference kalau nggak salah tahun 1970 sekian itu no longer harus based on gold. So American is just keep printing money and make it overall to capital tuh luar biasa, dan benar-benar ini menjadi satu hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita mau melihat ke depan bisnis sih kira-kira apa? Coba
I try to give a sort of picture, mungkin ya kita perlu renungkan bersama, yaitu at least at the current yang mid range nanti ke 20-30 tahun ke depan, kayak apa bisnis ini, how it will goes to the as a business trend itu. Most common di dalam business area itu kalau bisa kita classify, kita bisa classify ke dalam 3 grup dalam hal ini, ya kan. Yang pertama, kita tahu grup di dalam bisnis itu yang menyangkut barang-barang essential, ya kan, yang kebutuhan yang pokok ini semua, yaitu tentunya livestock, mengenai animal, mengenai ini barang-barang makanan semua, agriculture punya komoditi. Look, sekarang ini dengan peperangan Ukraine, what is going on? Coba, karena wheat supply is disturbing and then disrupted, and then juga dengan oil, gas dan itu semua barang naik, itu karena essential punya need di dalam hal ini, food, beverage, energy, mineral, health, education. Ini semua adalah barang-barang yang essential yang terus all along going dan perlu tetap di-maintain yang baik. Kalau enggak pasti akan disrupted. So that is one of the group yang kita bisa lihat. Yang kedua, yaitu sekarang ini yang sangat menonjol sekali, internet, sustainable technology yang menyangkut dengan bisnis-bisnis itu. Antara lain ya the very famous e-commerce, payment gateway. Ini hari dengan payment gateway yang begitu luar biasa itu revolutionize the whole kita punya hidup ini. Name it, yang barusan di Tomang itu yang minggu yang lalu diceritakan, even in China orang pengemis saja udah pakai QR code dan sebagainya. Bayangin, it's no longer dengan uang kita mau memberi, itu sudah bukan zamannya lagi, cukup dengan klik-klik begitu saja untuk kita memberikan persembahan kepada mereka. How advanced is the world is rolling ahead, ke depannya ini luar biasa. Makanya payment gateway, seperti contohnya kalau kita sekarang ke luar negeri, no longer menjadi kita susah. This time I just back from Singapore, and that is where kita bisa rasakan mau kemana ya tinggal grab, klik datang. Wah, udah tahu 2-3 menit mau datang kita, so convenient. Ini semua adalah karena information technology ini yang terjadi. Tetapi on the other hand, saya sendiri itu perlu terus updated. Untungnya saya dengan anak saya yang bisa klik-klik begini. Kalau saya mau ini itu pun juga dengan gaptek begitu loh. Nah, that is the problem. Makanya kita ini perlu always updated supaya kita itu benar-benar bisa ini terus. Crypto, ya kan, kita tahu, and now what is going on? Kita tahu kripto ini, waduh, Bitcoin and all this 30,000 drop dari dulu 70-80,000. Well, that is very scary, and di dalam dunia kripto ini sekarang banyak orang menunggu how is China punya kripto yang akan di-issue itu. Karena the difference is kalau kripto ini di-establish karena dengan adanya blockchain teknologi ini. Jadi semua transaksi itu peer to peer. Langsung, tidak ada yang regulate, tidak ada yang control, so to say. Dan inilah di dalam dunia payment yang sangat menguntungkan, very efficient, very cost saving, dan very quick, straightforward, dan semuanya langsung. Itulah yang mengatakan dengan blockchain teknologi. Tetapi itu pun sekarang dinamikanya tetap masih banyak resisten dari beberapa negara, karena mereka berpikir wah ini jangan-jangan bank sentral ini bisa disaingin, makanya China. So lately sudah banyak curbing a lot of regulation supaya restricted expansion di dalam dunia finance yang memang ini menyangkut hidup di dalam begitu banyak dunia yang sedang terjadi. So China is going to issue their own coin, Bitcoin, their own cryptocurrency, tapi control issued by central governmentnya China. So that is something still going on. Education, tourism, because of the pandemic sekarang tourismnya dengan kita hanya placing order ke Amerika. Well, my kids sekarang kalau ke Amerika, mereka nggak mau tinggal hotel lagi, lebih baik sewa apartemen, and then sudah Airbnb itu tinggal connect terus tinggal order, udah sampai ke sana semuanya still very homely, tidak perlu di dalam seperti kamar-kamar begitu aja. So that is how affecting the whole industry, the whole business, education sekarang pun juga coba
pandemic. Amerika education tetap going on karena mereka sudah online semua. So bahkan ada teman saya di Indonesia sini, during 2 years dia nggak ke Amerika, USC student, tapi dia carry semua studinya di domestik di Indonesia sini. Now come to the time they have to go back again. Karena apa? Sekarang sudah harus online. Seperti on-site-nya ini hari punya pertemuan juga gitu ya, kira-kira gitu. So transportation tadi yang sudah kita gambarkan. Jadi bisnis-bisnis ini semua itu betul-betul revolutionize. Bentuknya udah beda dan semuanya coraknya itu beda. Makanya ini sebagai gambaran saja. So I leave it to you guys, bagaimana untuk menilai, untuk bagaimana untuk pursue, untuk kemana arahnya itu. Nah, talking about all these things, you know, today punya business no longer based on profit and loss. They only look at whether the type of business yang akan digandrungin itu, is there any growth? Growth is the number one factor. Mengenai barusan ini Goto yang merger dan sebagainya, look at financial statement, mengerikan. Itu profit loss-nya tuh very huge. Jadi di dalam dia punya harga jual itu 80% itu misalkan adalah promotion, terus sekian persen ini itu, wah macam-macam. Jadi that's making the financial world ini, business world ini betul-betul upside down. Nggak heran Warren Buffett pun ngomong, I don't want to touch all this online business. This is ridiculous. Nggak ada barangnya, tapi bisa begini begitu dan semua. Ya ini adalah yang konvensional, yang konservatif punya businessman punya view. So that is what is going on. And another one yang very interesting itu adalah green technology. That is where ini hari sangat digandrungin. Kalau you have any good green technology punya proposal, I think the bank will snap it. Itu pasti akan sesuatu proposal yang baik dan yang memang diperlukan sekarang. Karena climate, karena environmental, karena all kind of issue. Jadi semua itu arahnya semua sudah diarahkan ke dalam green technology ini. Karena untuk sustain kita punya environment di dalam dunia ini. You know Bill Gates pernah mengatakannya. Bill Gates is tokoh yang cukup kontroversial, apalagi dalam pandemic ini. A lot of people suspect dia inilah yang motornya dari segala gerakan-gerakan virus-virus ini yang terjadi di dunia. But we will never know what is the reality behind this. Tapi dia punya ngomongan itu betul-betul terjadi. So that's how people suspect he is the one behind what is going on with the pandemic today in the world ini. On the other side, dia sudah melontarkan satu statement lagi. Well, watch out. Ini just the beginning. The next yang lebih mengerikan itu, you know what is going on? Disastrous punya keadaan yang akan terjadi. Apa hubungannya? Hubungan dengan cuaca. Because of the cuaca punya disruption, itu mengerikan. That's what he project, apa akan terjadi dan itu akan menyangkut mendunia yang betul-betul tidak gampang diatasi. Makanya sekarang everything is talking about green technology to save the climate, to save our life. Nah, inilah semua impact disruption yang ada, yang sedang terjadi ini. You know, I don't know if any one of you here talking about lawyer punya business. In Amerika, lawyer itu peranannya itu becoming decreasing. Why? Karena IBM tuh keluarin satu platform mengenai law, based on the law. Mau ngeklik ke arah apa aja, diklik keluar semua itu precisely di dalam ayat berapa, pasal berapa, and then ini tuh solutionnya apa, semua ada. So that is shifting the way that di dalam dunia bisnis ini sedang menuju ke dalam teknologi yang menyangkut teknologi internet, teknologi dengan online ini yang disrupted semuanya ini. Look at hotel tourism ini itu dan semuanya karena pandemic. Nah sekarang mulailah reviving back again. Hopefully everything going back to the normal. Nah another one yang saya perlu kasih gambaran dikit adalah mengenai property.
when we talk about property, itu adalah fast growing along with the globalization, makin diperlukan property, and that is a basic need, adalah key economic benchmarknya. Satu negara bagus sebagai itu selalu dilihatnya dari property. Bagaimana recently in China, the biggest developer di China, bahkan maybe number one in the world, Grande gimana itu shaken karena utangnya tidak bisa terjual dan semuanya. Itu pun menggoncangkan ekonomi China at that time. Karena memang ini menyangkut sendi-sendi hidup yang sangat-sangat penting sekali. Dan according to the report, kalau kita mau inventariskan semua itu harta kekayaan dunia yang ada, 64% itu represent by the value of the property. So dari situ kita tahu properti itu bagaimana pentingnya untuk semua orang itu begitu berhubungan dengan hubungan-hubungan dari properti ini. So all this is just a sort of short overview talking about business. Back again, we as a FGB man, kita ini berdiri di mana? Amen. Let's look at how God's view about what is going on with our business world today. Kemana kita arahnya, standpoint kita untuk kita ini kan. Maka itu coba kita melihat biblical principle dan perspektifnya di dalam tengah-tengah hidup kita ini sebagai bagaimana kita menangani dengan baik masalah bisnis di tengah-tengah hidup kita ini. Nah, itulah yang menjadi apa yang perlu kita ketahui. First of all, next, ya itu next to, ya oke. First of all, kita harus sadari, kesaksian tadi pun juga sudah banyak dikatakan. Kita harus sadari bahwa we are not part of this world, We as a believer, we are not part of this world. Kita harus sadari kita ini kelompok yang disokol ecclesiate, yaitu ekletos, inilah bahasa aslinya. Kita ini bukan milik dunia ini, kita bukan bagian dari dunia ini. Maka itu seperti Tuhan Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 17:16 ini. Jadi kita ini bukan dari dunia ini, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong dalam beberapa ayat sebelumnya ini waktu Tuhan Yesus berdoa saat-saat terakhir Yohanes 17 kepada Bapa, yaitu Aku sudah memberikan firman-Ku kepada mereka. Ya kan? Mereka mengenal firman-Ku. Maka itu dunia membenci mereka. Karena mereka ini bukan datang dari dunia, seperti Aku bukan dari dunia ini juga. That is at the first place yang kita harus bedakan. Karena kita ini sudah dipisahkan, kita ini sudah menjadi kelompok yang tersendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sudah begitu, apa sih gandrungannya, apa sih pegangannya, bagaimana kita punya pandangan tadi. That's what our President Pak Beni barusan ngomong. Hidup ini kita bicara soal mindset. Hidup ini kita bicara soal bagaimana kita mengenal, bagaimana kita punya knowledge untuk bagaimana untuk kita menjalankan hidup ini. Ada pepatah mengatakan begini, don't learn how to react, tapi to respond. Jadi artinya gini, react itu adalah short sighted, apa-apa langsung membantah, langsung begini gitu. That is not the world want. Kita ini perlu wisdom, kita ini perlu knowledge yang baik. How to respond itu berarti kita renungkan dulu, kita berpikirkan yang baik, barulah kita tanggapan, barulah kita tindakan dan sebagainya. That is how we should put our side on a proper spot untuk respond, react, bukan reaktif yang akhirnya kalau kita lihat sekarang medsos begitu banyak masalah kadrun itu tidak lain, semua reaktif semua orangnya. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, dalam hal ini maka itu dikatakan kerajaanku ini bukan dari dunia ini loh. So we have to put our perspective right according to the Bible. Jangan punya pikiran gini, one day Tuhan Yesus akan menjadi raja. No, He is the King. He has been as a king since kapan? Setelah dia conquer the world. Dengan apa? Dengan kematian dan kebangkitannya itu.
Therefore kita diajak untuk mengerti pemahamannya ini, bahwa we are not part of this world. Nah kalau begitu, proclamation Tuhan Yesus dari sejak awal adalah the kingdom, my kingdom is in the midst of you. Sewaktu aku memakai kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan dan sebagainya. So those are ayat-ayat yang kita harus betul-betul renungkan dengan baik. The kingdom is within us already. He is inside us. Dia punya kingdom itu adalah hadir di tengah-tengah kita. And sekarang pertanyaannya adalah, what is the kingdom? Yang dibicarakan kingdomnya dia ini bagaimana? Apakah kingdom yang seperti kita pikirkan dengan pemerintahan sini, ada istana, ada ini itu, ada rule regulation? No, coba kita lihat, yaitu kerajaanmu itu bukan dari dulu. Itu yang coba kita naikkan dikit, bisa nggak Heri? Itu bukan soal makanan atau minuman. But we are so glad today kita dengan happiness yang baik, that is very good. Kita dengan semua spirit yang betul-betul revive ourselves, bisa makan minum, that is fine. Tetapi about the kingdom, itu bukan masalah soal makan dan minum, as what stated di dalam Roma 14 ayat 17. Tetapi soal apa? Kebenaran. Kebenaran is about talking about apa? It's about Christ, it's about Jesus himself. Itulah yang menjadi sentral hidup kita itu. Dan damai sejahtera, bayangkan kalau kita menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita, kita pasti penuh damai sejahtera, sukacita seperti apa yang kita alami ini. Untuk tidak melihat apa yang di dunia luar itu, tetapi justru kita center in His kingdom dan di dalam Roh Kudus. Kalau kita talk about kerajaannya sudah ada tengah-tengah kita, then we talk about that is where we are in the midst of the Holy Spirit. We are in the spiritual realm. Kita hidup inilah yang terpisah dari dunia, karena itulah kita punya kingdom. That is where Jesus reign as a king in the midst of us. Yang menamakan inilah, karena itu kerajaannya itu di dalam Roh Kudus yang menandakan ini semua. Puji Tuhan, inilah senjata, inilah pemahaman yang perlu kita pegang dengan baik-baik, teman-teman. Nah, lebih daripada itu, apa? Kenapa? Bagaimana? How good God has worked on us. Inilah yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman. Bukan soal kita hanya bergumul problem-problem kita. Kalau bahasa Perancisnya ngomong, makin kita melihat problem kita, makin rumit, makin ruwet benangnya itu. Nah, kita diajarkan dalam Tuhan, kita bukan begitu. We are not part of this kind of problematic issue. He is God, that is a good God, dan Tuhan yang sudah melakukan jauh melampaui apa yang sudah kita pikirkan itu. Antara lain apa? Maka itu dalam Kisah Rasul 2 mengatakan apa? Kita harus bersukacita. Kenapa? Karena tidak dibiarkan kita diserahkan ke dalam dunia orang mati ini loh. Teman-teman, kita ini sudah dikeluarkan, udah di dalam kehidupannya itu. Kita sudah memperoleh privilege untuk memperoleh hidup kekekalannya itu. Inilah the greatest happiness yang perlu kita selalu joyful to look at Him. Begitu untuk kita mengetahui supaya bagaimana. Tapi bukan itu aja. Now the next one, yang selanjutnya kita harus move forward. Kita harus belajar, kita harus terus bertumbuh, karena di dalam Ibrani, as you know, kita ini nggak cukup dengan hanya selalu yes we believe in Christ, itu sukacita. Kita harus perlu makanan yang keras, bukan hanya minuman susu melulu saja seperti anak-anak. Itu Ibrani, saya tidak highlight, tetapi everyone knows about that. But kita harus perlu bertumbuh makanan yang keras. 1 Korintus 10 ayat 1 mengatakan apa? Yang namanya makanan keras itu adalah dewasa dalam Kristus. Dewasa dalam Kristus itulah ukurannya itu. Ukuran yang benar-benar kita perlu untuk bertumbuh segala hal menuju kepada apa yang kita punya, benar-benar kita punya raja yang di tengah-tengah hidup kita ini. Nah, kalau kita udah tahu, kita bersuka cita, kita udah, lalu bagaimana menghadapi dunia ini? Seperti kita udah tahu the very famous ayat di sini, bagaimana bisa memenangkan dunia ini? Tidak lain, 1 Yohanes 5 mengatakan, iman itulah
yang kita pegang, yang kita bisa memenangkan dunia ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Very interesting. Sekarang kita akan menginjak membicarakan soal iman. Apa itu iman? Apakah seperti apa yang pemahaman kita yang lalu? Coba kita cermati lebih lanjut, teman-teman. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Karena itu adalah di dalam pelayanan dia pada awal-awalnya. Untuk membuktikan dia ini Tuhan, dia ini Allah, dia ini datang dari Bapa. Itu enggak mudah loh. Saya enggak tahu apakah teman-teman ini sudah pernah imagine tahu-tahu di tengah orang bangsa Yahudi yang penuh dengan segala hukum Taurat yang begitu kuat, tahu-tahu keluar dengan anak bayi di palungan ini itu mengklaim sebagai raja Tuhan. Wah, bikin semua upside down. Nah, itulah dia menunjukkan dengan kuasanya untuk menyembuhkan itu. Tapi perhatikan, setiap kali sewaktu melakukan penyembuhan itu, tidak lain dia katakan, imanmulah telah menyelamatkan engkau. Pergilah untuk menjadi sembuh. Jadi keselamatan ini menjadi desire, yaitu keinginan Tuhan at the first place. Supaya orang percaya bahwa dia inilah Tuhan. Untuk melakukan mujizat-mujizat itu menunjukkan kuasa, keberadaan, dan asal usul dialah sebagai kedudukan sebagai Tuhan itu yang diproklamasikan di tengah-tengah mereka itu. Maka itu kita harus tahu yang namanya iman itu apa. Iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1, yaitu segala dasar pengharapan. Pertanyaan sekarang, kalau kita ini memegang segala dasar pengharapan kita ini, apa sih? Siapa sih? Tidak ada lain adalah Yesus Kristus itu. Itulah dari semua iman itu kita hanya tertuju pada Kristus. Kemudian next ada dikatakan bukti dari segala sesuatu yang apa? Yang tidak dilihat loh. Kita mengajak, Tuhan Yesus mengajak kita masuk ke dalam iman yang memenangkan dunia ini, tetapi di dalam dunia yang tidak kelihatan. Ini agak kontradik enggak teman-teman? Betul, memang. Jadi Tuhan Yesus tuh ingin mengajak kita melihat dunia yang tidak terlihat. Artinya apa? Yaitu seluruh berkat rohani yang tidak terlihat itu Tuhan sudah buktikan, Tuhan sudah berikan. Efesus 1 ayat 3 mengatakan gini, segala berkat rohani itu sudah diberikan untuk kita semua. Puji Tuhan teman-teman. Peganglah ini baik-baik. Menjadi berkat rohani kita ini apa? Keselamatan sudah kita diberikan. Apa? Pemulihan sudah diberikan. Kita udah ditarik dari yang dunia gelap masuk ke dalam dunia yang terang. Kita sudah dibangkitkan memperoleh hidup kembali. Itu semua sudah Tuhan berikan. Camkan ini baik-baik supaya problem ataupun masalah apa yang ada di dunia, sewaktu kita renungkan, centralize our mind towards Jesus Christ, that makes us very different. Karena kita memiliki Tuhan yang sungguh ajaib, yang sungguh luar biasa, yang barang-barang yang kekal ini yang sudah Dia siapkan untuk kita. Maka itu 2 Korintus mengatakan apa? We live by faith, not by sight. Kita hidup ini dengan percaya, bukan yang kita lihat ini, bukan. Seperti tadi dikatakan financial blessing, that is the lowest part. Yes, that is in fact is true. Kita ini melihatnya adalah dunia yang spektrumnya jauh lebih lengkap lagi, lebih jauh lagi kekekalan itu. Kita tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Oleh karena itulah yang kekekalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi apakah terus Tuhan tidak memikirkan dunia kita yang masih kita hidup dalam daging ini? Nah, inilah yang perlu kita renungkan dengan baik. Di mana sih Tuhan ini memposisikan, bagaimana Tuhan itu ada di dalam tengah-tengah kebenarannya Dia, yang Dia membukakan jalan semua yang baik ini. But one thing we have to know, everything we read itu scripture point to me. Itu semua skripsi yang ditulis itu semua menuju kepada Kristus loh. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Makanya kita jangan
terlengahkan ke gini, misalkan tokoh Daud. Okay, it's good, we have to learn about him. But behind him, who is the real him, is Christ. Ishak, siapa Ishak itu? Wah begini gitu. Dan tetapi padahal dia ini adalah yang diberikan persembahan korban. Itu tidak ada gambaran Kristus yang memang Kristus sudah akan itu. Yusuf sebagai perdana menteri ini itu, dan dia akhirnya diserai. Itulah gambaran-gambaran Kristus yang perlu kita kenal, yang wujudnya semua adalah di dalam Kristus. Galatia itu mengatakan demikian. Segala hal itulah gambaran, tetapi wujudnya itu semua adalah Kristus itu. Makanya everything that point di dalam scripture itu tidak lain adalah Kristus. Maka itu teman-teman, pegang baik-baik. Memenangkan dunia ini dengan iman, we have to understand that is talking about Christ. Who is Christ? What is Christ? Tidak lain adalah kita ini memiliki richest understanding of the knowledge about mystery of God, yaitu Christ. Kita jangan divert ke ini ada Allah, ada apa. Semuanya itu adalah Kristus. Misterinya ini adalah Kristus. Makanya di balik Kristus inilah hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Kalau kita tahu sumbernya wisdom and knowledge is about Christ, kita punya dunia bisnis. We need a lot of wisdom. We need a lot of knowledge yang baik. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak teman-teman begini. We as a businessman, kalau kita ada proposal sesuatu, wah pasti ada first place, pasti menarik kita, semua detailnya kita ulah, lihat kanan kiri semua detail. But what about the scripture? Scripture is more important than something like this. Maka itu kita perlu supaya menempatkan diri kita untuk terus bertumbuh di dalam knowledge, di dalam wisdom, which is about Christ. Dan saya yakin, terlalu yakin percaya, sewaktu kita memiliki wisdom knowledge mengenai Christ itu, He is the one bring us to the fullness of Him. Di dalam apa? Di dalam iman itu yang memenangkan dunia itu. Maka itu tidak lain dikatakan di sini, Tuhan itulah yang memberikan hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Jangan melihat orang dunia luar tuh wah hebat-hebat gini. That is not, bukan ukuran yang kita lihat ukuran orang-orang itu. Ukuran kita ini adalah kita di dalam Tuhan ini sendiri yang sudah memiliki segala berkat rohani itu, plus juga dengan hal-hal yang lain, hikmat, pengetahuan itu, semua kepandaian itu datangnya dari Tuhan. When we are close to Him, kita akan memperoleh hikmat. Saya renungkan begini teman-teman, suka-suka misalkan dalam pagi hari, bangun pagi itu bisa come across a lot of mind, not only bicara soal ayat-ayat, tapi juga dibawakan bisnis ini mesti kontak begini, ini mesti ngomong ini mengalir. Inilah yang treasure, yang betul-betul harta yang terpendam, yang perlu kita gandrungin dengan baik sewaktu kita mendekat dan ada di dalam Tuhan. Tuhan menaruhkan hikmat, pengetahuan, kepandaian. Kalau ini sumbernya sudah kita miliki, ada ketakutan apa lagi? Kita dalam tengah hidup ini. Pikirkan baik-baik teman-teman. Biarlah kita konsentrate betul-betul ada di dalam ini. Karena Amsal yang mengatakan, dan bahkan sediakan pertolongan bagi orang yang betul-betul jujur, honest di dalam keberadaan ini semua, in front of God, in front of our community, in front of our friends. Kalau kita honestly dan memang kita lean only up to Him, Christ, Dia akan memberikan pertolongan di dalam segala apapun. Nah, next ini coba dinaikkan dikit Pak Heri, ini agak ini, ya, naikkan dikit. Maka itu kita harus set our priority right. Tadi udah disinggung oleh Pak Presiden. Kita cari dahululah kerajaannya dan kebenarannya. Kalau disuruh cari, kerajaannya sudah ada belum? Sudah in the midst of our life. Thanks God, thank you Lord. You are in the midst of us. Nah, sewaktu kita sudah diajak untuk selalu konsentrate ke dalam kerajaan kebenarannya ini, what is the next verse to say? Semuanya ini akan ditambahkan loh.
Puji Tuhan. Semuanya ini termasuk apa? Termasuk ayat-ayat sebelumnya itu yang bahkan ada celaan yang penting untuk kita. Kalau kita hanya mencari apa yang orang dunia yang tidak kenal Tuhan tuh mencari-cari soal makanan, pakaian, itu sangat tragis teman-teman. Makanya di dalam doa kita ini kita jangan, kalau saya bisa ngomong, kita saling belajar, kita jangan ngerengek, kita jangan orang mengatakan kita ini jangan cengeng, bagaimana ini. Please, kita tahu, He knows already sebelum kita doa, Dia pun juga sudah tahu kebutuhan kita. Amin. Tapi Dia mengatakan carilah dahulu. Kalau kita sit down together, cari pengertian, pemahaman soal firman, soal Kristus, where it is the centered, itu semuanya, leave it to Him. He is in a good control in our life. Amin. Itulah hal yang perlu kita pegang dengan baik. That is where waktu kita di luar dari dunia ini, tetapi bagaimana kita memenangkan, Tuhan sudah menyiapkan jalannya bagi kita semua. Amin. Maka itu teman-teman, biarlah kita ini diajarkan oleh Paulus. Kejarlah pengenalan akan Kristus. Kejar pengenalan akan Kristus. Sampai Filipi 3 itu mengatakan, aku udah bukan titel-titel, bukan my reputation, bukan my background is so important. Bahkan akhirnya dikatakan aku orang Yahudi yang paling elit, suku Benyamin, sekolah Alkitab yang paling terpandang hebat. Apalagi kekurangan di hadapan semuanya ini, akulah yang terpandang. Tetapi dia katakan dalam Filipi 3 itu, semuanya itu aku anggap sampah yang merugikan aku. Wow, puji Tuhan teman-teman. Inilah yang dikatakan, jadi hal-hal yang lain itu dianggap sebagai liability. Hal yang merugikan. Kalau kita pegang-pegang, kalau kita memiliki, kita bersyukur, that is correct, fine, no problem. Tapi jangan sekali-kali kita sombong, hebat, dan ini mengandalkan hidup kita ini. Jangan. Ini semua dianggap Paulus ini sebagai yang merugikan, yang menjadi beban, as a liability, except hanya untuk greater value, untuk hal yang jauh lebih baik, yaitu knowing Christ my Lord. Itulah Filipi 3 yang mengatakan itu. Makanya biarlah kita FGB Man, konsentrasi kita to know Him more and more. Puji Tuhan. Tadi kan kita ngomong, biarlah kita bertumbuh. Kita, I know every one of us here, as a believer, bukan hanya 1-2 tahun. Kita udah 5, udah 10, udah 20, Pak Anton Widodo udah sekian lama saya kenal. Wow, itu sudah mungkin 30-40 years. So that is where kita ini perlu menginjak pertumbuhan kemana? Ya ke arahnya sini, ini yang dimintakan oleh Tuhan. Biarlah, makanya Tuhan mengatakan benih yang aku taburkan itu. Matius 13 mengatakan itu. Ada yang di mana? Pinggir jalan, di atas batu-batuan, di atas semak duri, tetapi hanyalah di dalam orang yang membuka hatinya, yaitu tanah yang subur. Waktu benih firman itu ditaburkan, kita mulai dikatakan nextnya itu, waktu kita mendengar firman, kita sharing atau kita baca, kita mulai mengerti, understand. Makanya tadi itu dikatakan understanding kalau kita understand firman, itu kita berbuah melimpah-limpah. Berbuah melimpah itu know Him more and more. It's not about me, it's not about whoever name, whoever institution, organize, but it's talking about how much we know about Him. Makanya dia katakan, di dalam aku engkau baru bisa berbuah. Kalau tidak berbuah, we know everyone, Yohanes 15 mengatakan, akan dipotong, akan dibakar, dibuang. We have to bear His fruits. Fruitnya itu bukan kita, karena Dia. Yang buahnya itu adalah firman yang ditaburkan itu yang berbuah. Berbuah artinya Kita mengerti lebih, Itulah
that is very at the very first place yang tadi Pak Presiden katakan, yang berkenan di tengah-tengah hati Tuhan. Bukan kita punya man-made, punya achievement ini tuh. No, it's not about that. But it's really talking about how we understand about His word dan lain-lainnya itu. Nah, maka itu teman-teman, coba saya ingin mengajak satu hal yang penting sekali yang perlu kita renungan. Mungkin bisa turunkan dikit, Heri, ya, supaya ini, ya, yang ini. No, yang tadi, yes, ini. No, next lagi, next. Ya, baik. You know what Jesus did? Ini very sangat menggugah kita semua. Waktu Tuhan Yesus diajak dengan ayah ibunya itu mengikuti ritual. Itu zamannya hukum Taurat. Tuhan Yesus belum menyelesaikan semua, masih under the law. Ritual untuk pergi ke bait suci, yaitu Paskah udah terjadi, udah gitu rame banyak orang ya. Ini kira-kira ilusi saya lah. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya itu memang kejadian gitu. Habis itu mereka Yusuf dan Maria pulang-pulang baru sadar, di mana anak saya? Dicari-cari, you know how long? 3 days dicari-cari. Akhirnya baru ketemu Tuhan Yesus tuh nongkrong di dalam bait suci itu di situ. We know all the story about it. Tapi ini jawaban Tuhan Yesus. Ini adalah firman Tuhan Yesus yang secara langsung yang dia firmankan, katakan pertama kali at the very youngest age, yaitu umur 12 yang tercatat di dalam Alkitab. Dia katakan apa? I must, gini, kalian kenapa cari aku? Enggak usah repot-repot cari aku. I must be about my Father's business. Itulah jawaban yang selalu mencengangkan. Artinya apa? Saya ini harus ada di dalam kesibukan untuk Bapakku ini. Di mana? Di dalam bait suci. Apa yang terjadi? New King James katakan, this is my Father's business. Tetapi New English Translation mengatakan, it's about in my Father's house. Nah, dua interpretasi ini perlu kita ketahui. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui, teman-teman. Very exciting. Kenapa dikatakan? Yaitu kalau bicara soal Father's business, business is what? Business is activity. Business itu kesibukan. Business itu adalah korelasi satu dengan yang lain, organize ini, organize itu, dan lain-lain. That is business. Nah, kesibukan apa sih Tuhan Yesus waktu itu? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu banyak pertanyaan jawaban yang Tuhan Yesus selama 3 days 3 night itu di dalam bait suci untuk berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam bait suci itu. Di sini dikatakan apa? Dengan sangat cerdas menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam bait Allah itu. That's what we should do. That is my Father's business. At the first place adalah kita ini sering harus sharing. Kita bukan hanya sekedar hura-hura ini itu, bukan, tapi kita deeper and deeper to know Him more and more about His word at the first place. That is the true my Father's business yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Another interpretation kalau kita mengatakan my Father's house, what is my Father's house mean? Banyak orang menghubungkan kalau my Father's house, apalagi Yohanes 14. Itu selalu dihubungkan kepada apa? Jangan khawatir teman-teman, ya kan Tuhan Yesus ngomong gini, aku akan menyiapkan tempat. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat. Bahkan Inggrisnya dikatakan mansion loh. Mansion itu gak main-main. Mansion is not just a simple apartment, a small one room. No, mansion means lengkap dengan segala kelengkapan, garden, swimming pool, whatever, ya, ada semua di situ. That's what we can imagine, gitu kan. Tetapi yang dikatakan di dalam itu tuh that we need to come to the right understanding. Konteks dalam dia menyiapkan tempat itu is really at the end is not about the tempat. The English word is lebih tepat. I will pick you up to myself. Itu artinya apa? Aku akan mengambil engkau ke dalam diriku sendiri.
Nah, inilah pemahaman, bukan sesuatu tempat, bukan suatu proyek mungkin yang belum jadi, nanti kapan baru jadi, baru akan menjemput. Emangnya Tuhan tuh perlu proyek-proyek kayak begitu seperti manusia punya tangan membuat? No, everything is ready, everything is sudah siap. Di dalam siapa? Di dalam dirinya sendiri. Kita correlate dengan Yohanes 2 yang mengatakan gini, lihatlah bangunan tempel itu. Di dalam 3 hari aku akan robohkan, aku akan bangunkan kembali. Orang semua pada tercengang, terheran-heran. That is talking about my father house. Yohanes 2 itu di dalam konteks itu. So that is the real understanding. Artinya apa? 3 hari dibangkitkan. Akhirnya next verse-nya 21 dikatakan yang dimaksud adalah dengan apa? Tubuhnya sendiri. 3 days dia on the cross, sudah crucified, udah mati, 3 hari bangkit kembali. Itulah tubuhnya sendiri itu menjadi bait, menjadi rumah Bapa, menjadi bait sucinya itu yang setiap kita ini sekarang seperti tadi yang sempat dikatakan, kita ini semua adalah apa? Anggota-anggota tubuhnya itu. That is where about this. Yang dikatakan aku akan pergi apa? To prepare apa? To die, mati di atas kayu salib untuk jalan keselamatan ke dalam dirinya sendiri terbuka. Kita terampunin, kita memperoleh keselamatan. Itulah berkat-berkat semua yang Tuhan sudah selesaikan, yang sudah sediakan bagi setiap kita ini untuk ada di dalam Father House yang tidak lain adalah tubuhnya sendiri. Kita sudah menjadi anggotanya. How grateful we are. Kita ini bersyukur sekali oleh karena semuanya ini Tuhan sudah lakukan bagi kita semua. Maka itu teman-teman, biarlah kita memahami semuanya ini. Kalau tidak, coba mungkin tolong diturunkan dikit. You know what happened? Pemahaman genian ini adalah menjadi apa? Makanan rohani kita yang perlu kita jaga, yang perlu kita peliharakan. My people are destroyed. Dikatakan oleh Hosea 4 ayat 6. Umatku ini apa? Destroyed itu saya nggak tahu kata-kata apa yang bisa lebih jelek dari kalau Indonesia apa? Binasa, teman-teman. Karena apa? Lack of knowledge, dan bahkan ditekankan lagi have rejected knowledge. Pemahaman-pemahaman gini ini yang perlu kita renungkan dengan baik-baik. Agree not agree is secondary. Yang penting kita seek for His kingdom and His truth dulu itu. Supaya dari situ Holy Spirit guide us to know more and more about Him. That is the key. Maka itu jangan sampai seperti yang dikatakan ini akan binasa. Lack of, gini, kalau Indonesia tidak ada kata lack of knowledge. Artinya apa? Kita ini sudah ada pengetahuan belum kalau lack of knowledge? Yang namanya lack of knowledge itu kekurangan di dalam pemahamannya, kekurangan di dalam pengetahuannya. Artinya apa? Mungkin kita sudah ada loh, sudah mengerti, tetapi masih kurang. Karena Tuhan tuh menginginkan kita apa? Memiliki pertumbuhan 100 kali, 60, 30. Itulah memang kehendak Tuhan yang setiap kita ini perlu ada di dalam Dia nih. Maka itu dikatakan lack of knowledge. Ya jangan anggap aku udah tahu, aku udah kenal, oh yes aku datang rutinitas ini itu dan lain. That's not God's want us to do. Maka itu jangan sampai kita terjebak dalam situasi di mana kita mengerti, tapi mengerti sedikit dan dianggapnya cukup. Paulus mengajarkan kita run all the way, tidak menghiraukan apa yang dibilang, seolah-olah aku belum menangkapnya, bahkan sampai begitu Paulus mengatakannya itu. That is where the standpoint mengenal ini, supaya kita bertumbuh di dalam knowledge yang baik ini itu. Nah, Roma 10 ayat 2 memperingatkan kita semua, dikatakan gini, mereka ini sungguh-sungguh giat, tetapi tanpa pengertian, yaitu kembali ke knowledge ini yang benar, tidak mengenal, bahkan dikatakan tidak takluk, tetapi mendirikan apa? Kebenarannya sendiri itu. Ibrani 8 mengatakan gini, aku mengadakan perjanjian baru dengan umatku. Tidak seperti perjanjian dulu yang membawa umatku ini keluar dari Mesir gini, tidak. Tetapi aku menaruh
firman-Ku di dalam batin hati untuk mereka semua. Supaya di dalam itulah tertanam di dalam itu, dan tidak usah mengatakan begini gitu. Mereka akan mengenal Aku baik yang kecil maupun yang besar. Dan Aku tidak mengingat-ingat lagi dosa mereka semua. Dosa kita Tuhan sudah. Yang penting supaya Dia menaruh dalam hati kita tuh pengertian untuk Dia ini, supaya kita bertumbuh untuk semua. Inilah yang paling esensial, yang paling ultimate level yang Tuhan inginkan supaya kita di mana kita berada mengenai itu. Tidak kita terjebak di dalam pemahaman yang dulu begini. Biarlah kita selalu renewing our mind. Supaya kita, karena seperti tadi yang dikatakan, yang the biggest harta yang tersimpan itu talking about apa? Christ. Tadi kan dikatakan Kolose udah itu endless punya knowledge, endless punya treasure, endless punya wisdom yang akan bakal kita peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Puji Tuhan teman-teman, biarlah kita senantiasa dari situ kita tahu. Maka itu tindakan kita setelah kita memahami ini semua, what is our action? Seperti yang dikatakan di Kolose 1. Kami ini bukan grupnya Paulus. Mungkin kita bisa ganti kita, ya, kita semua. Amin. Setuju? Kita yang ada di sini memberitakan rahasia yang tersembunyi abad-abad yang lalu. Yang semuanya orang lagi digandrungin, lagi cari, menanti-nanti dan sebagainya. Itu rahasia tersembunyi sekarang sudah dinyatakan. What is that? Yaitu Christ is already in you, in me, in every one of us. Dia sudah hadir, dia sudah sepenuhnya ini sudah ada di tengah kita. Untuk apa? Supaya kita memimpin orang-orang ini kepada apa? Kesempurnaannya Dia, teman-teman. Puji Tuhan. Biarlah kita mengenal ini semua menjadi dorongan kita ini. Bukan kita sekedar hanya mengetahui, tetapi biarlah go deeper and deeper into His Word. So that we understand where our standpoint. Kita ingin mengajak orang di dalam kesempurnaannya, teman-teman. Dia sudah sempurna belum? Sudah. He has done everything for us. Karena itulah kita mengajak memimpin semuanya itu untuk ke sana. 2 Korintus give us a warning. Examine yourself. Biarlah periksa dirimu. Apakah Christ is already in you? Ini menjadi sangat dasar. Karena Dia punya karya sudah terpenuhi, sudah tergenapi semuanya, sudah komplit. Kalau tidak, dikatakan we are disqualified. We are disqualified. This is very crucial. Biarlah kita bertumbuh dengan baik. Kita mengenal, kita punya senjata yang sungguh luar biasa di menghadapi dunia yang ada kita ini. The last page adalah mari kita bersyukur senantiasa karena Kristus selalu membawa kita ke dalam jalan kemenangannya. Yes, kita bersorak-sorai, kita bersyukur. Kami ini sebagai perantara saja. Dialah yang melakukan, yang menyebarkan keharumannya ini. Bukan tindakan manusia kita, tetapi Dia loh. Di sini kata, Ia yang sebarkan keharuman untuk apa? Pengenalan akan Kristus. Di mana-mana saja kita selalu beritakan pengenalan akan Kristus selengkapnya, seutuhnya. Biarlah inilah menjadi sukacita yang kita miliki. Seperti apa yang Tuhan katakan. The very last point adalah sewaktu kita discuss mengenai future business, or the better one, that we are in my Father business. Karena di dalam Father business kita selalu rukun bersama, sharing ini itu. That's what He wants. Supaya dengan demikian ini give us the greatest eternal value yang kita akan peroleh dari Dia. Bila kita menyikapi ini dengan baik, teman-teman, biarlah kita selalu digandrungi dengan segala excitement yang kita ada ini untuk mengenal Dia lebih dan lebih dari firman Tuhan. Mari kita berdoa sama. Tuhan, terima kasih atas waktu pertemuan yang ada di tengah-tengah kita semua. Ajarkan kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dan lebih.
Engkaulah sumber dari segala wisdom maupun juga dengan segala knowledge dan segala harta yang ada di dalam dirimu. Ajarkan kami ya Tuhan, biarlah ini menjadi kegairahan yang sungguh menumbuhkan iman kita di dalam Engkau yang telah Engkau berikan yang terbaik di dalam kesempurnaan. Boleh kami melangkah ke depan. Terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah kami semua Tuhan, kami sungguh tahu we are come up more than as a conqueror. Kita lebih dari sekedar pemenang, karena the battle is yours. Engkaulah yang berperang itu semuanya. Kitalah bersyukur, berterima kasih untuk know you more and more. Thank you Lord. Terima kasih untuk hari, terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk knowledge, wisdom yang telah Engkau build up in the midst of us, in the midst of our lives, so that we face a better tomorrow. We praise you, we thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam kasih-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin.